280, episode 53 Raja Iblis Keselamatan 2. Skenario tersembunyi, Escape the Demon World telah dimulai. Pada saat ini, semua Dokaibis Biro berkonsentrasi pada panel. Apakah kamu bercanda? Mengapa tidak ada Dokaibi untuk melanjutkan ketika skenarionya dirilis? Petik 2. Itu adalah Dokaibis lain yang memblokir Bi Hyung sendiri. Setelah seleksi Raja Iblis, semua Dokaibis yang mengoperasikan saluran ditarik dari Realm Iblis ke-73. Di mana Baram? Sial, si Dokgak brengsek itu. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Apa yang kamu lakukan di sini? Mengapa saluran Demon World kehabisan kendali? Jika kamu akan melakukan ini, biarkan aku pergi ke sana. Petik 2. Bi Hyung, menurutmu apakah mungkin untuk siaran sekarang? Bahkan Dokgak yang sombong pun menyerah pada skenario ini. Biro telah menghabiskan semua probabilitas yang tersedia selama seleksi Raja Iblis. Tentu saja, itu bukan satu-satunya masalah. Baat. Ada tangisan bayi Dokaibi yang tidak tahu apa-apa. Beberapa Dokaibis menghela nafas dan memalingkan muka sementara yang lain tidak bisa mengalihkan pandangan dari layar ke ujung. Kehadiran jauh telah melintasi Starstream dan menutupi langit Realm Iblis ke-73. Tidak semua makhluk hidup dalam skenario ini. Jika rasi bintang itu hidup dalam cerita, para dewa luar didasarkan pada cerita. Mereka adalah makhluk yang lahir dari alam bawah sadar cerita. Monster yang berkeliaran di laut dalam skenario yang tidak mungkin bagi para Dokaibis. Ini bukan skenario yang tepat. Bi Hyung memandang itu, yang membuka mulut besarnya dan berdoa dengan hati yang suram. Lari Kim Dokja. Apa ini? Hanya beberapa menit setelah Jung Hee-won menyadarinya, tiba-tiba, bulu-bulu di tubuhnya terangkat dan keringat mengalir turun. Dia melihat sekeliling dan melihat warga yang kehilangan kesadaran atau muntah darah di tanah. Li Jihye berdiri di sampingnya dan meremas bahunya dengan mata redup. Jihye, bangun. Bahunya bergetar beberapa kali sebelum Li Jihye nyaris tidak bisa melihat ke atas. Uni. Kukunya menggali ke bahunya dan darah mengalir. Jung Hee-won melihat sekeliling alun-alun. Yosanga sudah bergerak. Semuanya, kumpulkan dengan cara ini. Suaranya dipenuhi dengan kekuatan sihir dan anggota partai sadar satu persatu. Apa itu? Lee Hyun-sung dan anak-anak menatap langit. Lee Gilyong terhuyung-huyung sementara Shin Yosung meraih Lee Hyun-sung dan bergetar. Pada saat ini, semua anggota partai di alun-alun memikirkan hal yang sama. Tidak masalah berapa banyak buku yang mereka baca atau berapa banyak kata yang mereka ketahui. Itu tidak bisa dijelaskan. Yosanga, Lee Hyun-sung dan Jung Hee-won adalah sama. Semua kata-kata manusia tidak berdaya di depan keberadaan yang akan datang. Seluruh langit ditutupi oleh kegelapan makhluk ini. Anggota partai tidak bisa mengerti apa yang mereka lihat. Berkat ini, mereka kehilangan kemampuan untuk mengatasinya. Jika angin topan bertiup, mereka bisa meletakkan koran di jendela. Jika terjadi tsunami, mereka bisa memasuki gedung-gedung tinggi yang kokoh. Jika kejatuhan dimulai, mereka bisa bersembunyi di ruang bawah tanah dengan penghalang tebal. Tapi ini, bagaimana mereka bisa menghentikannya? Apakah mungkin untuk menghentikannya? Kemudian seorang pria muncul di langit tempat cahaya telah menghilang. Dia kehabisan probabilitas saat dia bersinar terang. Jung Hee-won menemukan penampilannya dan dipenuhi dengan kelegaan. Sebagian besar rasi bintang yang menghadiri perjamuan meninggalkan dunia iblis 2 hari yang lalu. Namun, itu bukan semua orang. Dikelilingi oleh percikan api yang cemerlang, pria itu berdiri di dinding. Dia berteriak keras, semuanya, bangun. Pedang pertama Goryo, Chok Jung-yong. Raungan besar bergema dari dinding dan inkarnasi dengan pikiran terkuat nyaris tidak mendapatkan kembali kewarasan mereka. Mereka menyaksikan Chok Jung-yong. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi tetapi ada Chok Jung-yong di sisi ini. Chok Jung-yong juga memiliki pengalaman bertarung melawan Dewa Luar. Dewa Luar, mengapa kamu datang ke sini? Ini bukan skenario kamu. Itu adalah teriakan nyaring menuju langit. Cahaya harapan muncul di wajah inkarnasi setelah mereka mendengar suara ini. Chok Jung-yong berteriak sekali lagi. Sungguh kekuatan asing yang hebat, memakan probabilitas ekstra. Meskipun panggilan berulang, tidak ada respon dari langit. Sama seperti seekor gajah yang tidak melihat seekor semut, bahkan tidak melihat Chok Jung-yong. Ekspresi Chok Jung-yong mengeras. Jika gajah tidak melihat seekor semut maka dia akan membuatnya terlihat. Teks tidak dapat dibaca tidak terbaca. Jarak tak terlukiskan. Pada saat ini, sesuatu menatap Chok Jung-yong. Percikan meledak dari tubuh Chok Jung-yong. Kulit luarnya hangus hitam. Otot-otot ketat Chok Jung-yong pecah dan darah mengalir ketika peninggalan bintang yang rusak terbang di udara menjadi abu. Itu adalah harga untuk sekadar memanggil nama. Namun demikian, Chok Jung-yong mengangkat pedangnya tanpa mundur. Ini adalah pedang yang memotong gunung, laut dan bahkan matahari. Dengan pedang ini, aku akan memotongmu kali ini. Dahsyatnya yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam deskripsi, 1. Memenuhi mata Chok Jung-yong. Dia tidak tahu di mana harus memotong karena dia tidak bisa melihat di mana ia mulai atau berakhir. Dalam ketidakterbatasan yang bahkan beberapa kemungkinan tidak ada, Chok Jung-yong bergerak. Oh! Sorotan cahaya dari Chok Jung-yong. Memotong 1000 orang dengan 1 pedang. Memotong gunung yang bagus dengan 2 pedang. Memisahkan laut dengan 3 pedang.
Pedang itu bersinar seperti hujan meteor saat bergerak melalui kegelapan yang luas. Untuk sesaat, sinar cahaya ditarik ke kedalaman langit. Inkarnasi melihat cahaya dan tergetar. Pedang pertama Goryo bertarung dengan Dewa Luar. Saat berikutnya, mereka mendengar suara aneh di langit. Itu adalah suara bintang yang telah menyelesaikan siklus hidupnya di galaksi yang jauh. Kemudian sesuatu jatuh dari langit. Seseorang dengan penglihatan yang baik menemukannya terlebih dahulu. Memotong lengan dan kaki. Hanya setengah dari badan inkarnasi yang tersisa dan area yang terpotong jatuh ke tanah. Kejutan dan ketidakpercayaan. Bahkan mereka yang tidak bisa melihat ekspresi Chok Jung-yong tahu apa yang dia rasakan. Pedang yang memotong gunung, laut, dan bahkan matahari. Ada sesuatu yang tidak bisa dipotong oleh pedang ini. Itu, tidak bisa dipecahkan, sejak awal. Itu adalah sein pedang melanggar langit yang menangkap tubuh Chok Jung-yong yang hancur. Kurung buka. Ingat pedangnya. Tubuh inkarnasi Chok Jung-yong meninggal dan dia pergi. Itu adalah badan penjelmaan dari konstelasi tingkat narasi. Dia mematahkan kereta surya dan memotong kaki Dewa Luar. Namun konstelasi seperti itu kehilangan tubuh inkarnasinya dalam satu saat pertempuran. Jeritan warga terdengar sebagai ketakutan yang merambah di pikiran mereka. Kegelapan memenuhi cakrawala ke segala arah. Tanah menggeliat dan bergerak seperti janin. Itu adalah suara cacing raksasa yang memakan mangsanya. Tampaknya cakrawala semakin dekat. Intensitas cahaya yang bersinar di tanah secara bertahap menurun. The 73 Third Demon Realm mengerang kesakitan. The Breaking the Sky Sword Saint dan Kyrgios sudah melihat adegan ini di murim pertama. Kyrgios berbicara, aku akan mati di sini karena muridku yang gila. Kamu atau aku tidak beruntung dengan murid-murid kami. Dunia menjerit. Kegelapan yang dipenuhi dengan salam mendekati dan memakan dunia iblis ke-73. Kyrgios memusatkan semua kekuatan sihir White Pure Star Energy. Inilah sebabnya kita harus berpegang pada probabilitas. Jarak yang tak terlukiskan. Dewa Luar, yang disebut bencana bintang-bintang, dalam arti tertentu, kemungkinan badai itu sendiri. Itu petugas kebersihan yang berasal dari kekacauan yang disebabkan oleh aturan Star Stream yang dilanggar. Ada yang salah sehingga tidak bisa tertolong. Aku memuntirnya dengan seluruh kekuatanku. Petik 2. The Breaking the Sky Sword Saint berteriak dan dua lampu transenden bersinar terang. Pedang Breaking the Sky yang membelah langit. Dia memegang kekuatan Vesmurim di tangannya ketika Breaking the Sky Sword Saint menembak ke arah langit. Breaking the Sky Swordsmanship. Keterampilan penghancuran. Menghancurkan meteor langit. Itu adalah teknik pedang yang Yo Jong-hyuk telah gunakan di masa lalu. Itu adalah Breaking the Sky Swordsmanship yang mengalahkan rasi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tembakan pedang Breaking the Sky pertama mengarah ke langit. Kekuatan sihir bahan peledak berseri-seri di udara dan pedang meteor itu menarik bentuk berwarna-warni. Namun, itu bahkan tidak menerima goresan. Seperti debu yang melayang di angkasa, pedang itu menghilang ke kehampaan. Ilmu pedang yang memecahkan langit tidak bisa menghancurkan alam semesta. Kyrgios menerima sinyal dan melangkah di bahu Breaking the Sky Sword Saint sebelum melompat. Kyrgios dipercepat dengan kekuatan elektrifikasi, menembus atmosfer dan terbang ke bentangan. Alam semesta tanpa akhir. Dalam bayang-bayang kegelapan, Kyrgios merasakan kegelapan yang menutupi langit dan tatapan bintang-bintang yang melihat dari balik kegelapan. Rasi bintang, tahanan ikat kepala emas memancarkan cahaya kemasan. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, sedang mengaum. Itu adalah tempat di mana bintang-bintang tinggal. Itu adalah tempat yang tidak pernah bisa dijangkau dengan lengan pendek manusia. Kyrgios juga tahu itu. Maka, dia mencoba dan mencoba lagi. Dia menginjak pecahan meteor yang ditinggalkan oleh Saint pedang Breaking the Sky dan Kyrgios melompat semakin tinggi. Dia bergegas menuju bintang-bintang yang tidak terjangkau dan keberadaan Fana yang membangun sejarahnya melalui kerja keras akhirnya mencapai bintang-bintang. Dia mencapai alam semesta. Kyrgios akhirnya mencapai posisi di mana dia bisa melihat itu. Itu mengingatkan kita pada kabut besar. Kabut tanpa bentuk yang pasti dengan rakus melahap realm iblis ke-73. Pusat kabut berisi benang yang ditinggalkan oleh Chok Jung-yong. Kekuatan biru putih naik ke batas dan terkonsentrasi di tangan kanan Kyrgios. Dari partikel terkecil, alam semesta dimulai. Tangan kanan Kyrgios bergerak bersama dengan tangisannya yang ganas. Seperti ledakan besar, energi biru putih menghantam pusat kabut. Ada kilatan putih dan semua warga memejamkan mata. Itu adalah saat kedua kekuatan transenden membanjiri kegelapan yang menutupi alam semesta. Saat cahaya dimatikan, ada celah besar dalam kegelapan yang menutupi langit. Warga berteriak, dia yang melakukannya. Dia melakukannya, yang transenden melakukannya. Petik 2. Namun, ekspresi Breaking the Sky Sword Saint tidak baik. The Breaking the Sky Sword Saint memandangi Kyrgios yang menembus bentangan dan tertawa samar. Terserah di sini. Di luar Kyrgios yang jatuh, langit terbelah. Sesuatu dalam kegelapan bangkit. Itu adalah seorang murid. Mata besar telah datang ke dunia. Lensa putih dan pupil hitam mengikuti Kyrgios yang jatuh. The Breaking the Sky Sword pedang Saint bergerak dan Kyrgios berbalik. Kekuatan transenden bertabrakan dengan atmosfer yang tak tertahankan.
Rambut panjang Kyrgios memutih. Otot-otot The Breaking the Sky Sword Saint membengkak sampai mereka tampak seperti akan meledak. Seolah menderita penuaan, dua tubuh transenden sekarat di depan waktu yang jauh. Status alam semesta berbeda. Mereka menjadi transenden melampaui manusia dan memperoleh kekuatan untuk menghancurkan rasi bintang. Namun, sejarah pelatihan melelahkan yang mereka lalui adalah debu dibandingkan dengan sejarah alam semesta. Jarak tak terlukiskan, sedang melihat alam iblis ke-73. Warga menjadi gila dan bergegas. Melarikan diri. Melarikan diri. Kiek. Warga menangis seperti binatang buas tanpa tahu apa yang mereka katakan. Portal tidak dapat digunakan karena intervensi kehadiran yang kuat. Apa. Mayat warga meledak di mana-mana. Beberapa dari mereka berubah menjadi makhluk aneh dan yang lain memiliki tentakel yang muncul dari mulut mereka. Dunia menjadi gila. Namun, itu bukan semua orang. Sebelum pandangan makhluk yang absurd itu, ada orang-orang yang tidak meletakkan pedang mereka. Belum. Kita bisa bertarung. Petik 2. Itu Jung Hee-won. Jung Hee-won tersentak tetapi tidak berlutut saat dia mengendalikan mualnya. Satu demi satu, anggota partai berdiri di sampingnya. Alasan mereka bisa bertahan adalah sederhana. Kisah raksasa, musim semi dunia iblis melindungi inkarnasi. Itu karena dunia ini menolak untuk binasa. Mereka adalah sejarah rilem iblis ke-73 ini. Rasi bintang, Queen of the Darkest Spring, berteriak untuk melarikan diri. Rasi bintang, Abandon Lover of the Labyrinth, berteriak. Rasi bintang, Seo Ae Il-pil, sedang menutup matanya kesakitan. Anggota partai juga tahu itu. Kekuatan apapun yang mereka miliki adalah buruk di depan makhluk perkasa itu. Jung Hee-won meraih pedang penghakiman dan mengeluarkan darah saat dia berteriak. Uril, silahkan. Tidak ada reaksi dari hakim api yang seperti iblis. Itu sama untuk Master Pertahanan Gong Pildu dan Master Baja Lee Hyun Sung. Kali ini, mereka tidak menanggapi permintaan inkarnasi. Tidak, mereka tidak bisa menjawab. Semua bintang di langit malam diam. Rasi bintang di langit tidak menawarkan apapun. Sama seperti guntur dan kilat tidak dapat dikontrol, itu bukanlah sesuatu yang bisa diterima. Osu yang ketakutan kesal, Yang Hayong pingsan di tanah dan muntah. Gong Pildu yang tidak masuk akal mulai membangun dinding yang tidak berarti. Han Miumo menggigil dan mencari-cari tempat untuk satu kakinya. Namun, kakinya tidak bergerak. Di depan makhluk yang melahap dunia, tidak ada sedotan untuk kakinya. Dokja Si. Lalu ada Kim Dokja. Yo Sangah berteriak dan semua orang melihat tempat yang sama. Itu adalah puncak menara jam yang belum selesai. Seiring waktu berjalan lambat, Kim Dokja berdiri di tepi menara. Rasi bintang, Raja Iblis Keselamatan, melihat langit malam. Sebuah bintang yang secara unik menerangi langit malam yang cahayanya dimatikan. Itu adalah Raja Iblis Keselamatan. TL, Rainbow Turtle. Baca terus di www.wordnovel online. Jika ada chapter error silahkan laporkan lewat komentar di bawah. Bergabung ke sekte Word Novel untuk berdiskusi. Pref Chapter Index Next Chapter